Perkenalkan, nama saya Erika Sofiani Raranta dengan NIM 1810110373 akan mempresentasikan review jurnal tentang pemodelan matematika penyebaran penyakit Ebola dan analisis pengaruh parameter laju transmisi terhadap perilaku dinamisnya. Latar belakang penelitian. Membentuk model matematika tentang penyebaran penyakit virus Ebola dari manusia ke manusia dengan mengembangkan model SIR menjadi model SE1-E2-IJR oleh Diego Chowell, Muntaser Safan, dan Carlos Castillo Cares pada tahun 2015. Model tersebut membagi populasi manusia menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok individu rentan, kelompok individu laten tidak terdeteksi, kelompok individu laten terdeteksi, kelompok individu terinfeksi, kelompok individu terisolasi dengan tingkat efektivitas tertentu, dan kelompok individu sembuh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa parameter laju transmisi adalah parameter dengan tingkat sensitivitas tertinggi dari model yang terbentuk dan dengan mensubstitusikan nilai-nilai parameter berdasarkan penelitian Chowell, Safan, dan Cares, dapat diketahui dinamika penyebaran penyakit tersebut. Selanjutnya akan dilakukan analisis bifurkasi untuk mengetahui pengaruh parameter laju transmisi terhadap perilaku dinamis dari model yang terbentuk. Tujuan daripada penelitian: mendapatkan model matematika dari penyebaran penyakit virus Ebola, menganalisis dinamika penyebarannya, dan mengetahui jenis bifurkasi yang terjadi apabila parameter laju transmisi atau beta divariasikan. Model matematika yang terbentuk adalah model SEIJR. Metode penelitian. Berdasarkan permasalahan nyata penyakit virus Ebola dan asumsi-asumsi yang telah dibuat, akan dibentuk model dari penyebaran virus Ebola pada suatu populasi. Populasi tersebut dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, kelompok susceptible, merupakan kelompok individu yang belum terjangkit dan beresiko tertular virus. Yang kedua, kelompok expose atau E, yang merupakan kelompok individu laten, artinya individu tersebut terjangkit virus namun belum mengembangkan gejala dan belum dapat menularkan. Yang ketiga, kelompok infect atau I, yang merupakan kelompok individu terinfeksi dan dapat menularkan virus. Yang keempat, kelompok isolate atau J, yang merupakan kelompok individu terisolasi. Dan yang kelima, kelompok recovered atau R, yang merupakan kelompok individu sembuh. Selanjutnya, hasil dari penelitian. Model matematika penyebaran penyakit virus Ebola. Yang pertama, permasalahan nyata. Penyakit virus Ebola dapat menular baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui cairan tubuh dari manusia atau hewan yang terinfeksi dan benda yang telah terkontaminasi, kemudian masuk ke tubuh melalui kulit yang terluka atau membran mukosa yang tidak terlindungi seperti mata dan hidung. Kelompok yang paling beresiko tertular adalah keluarga penderita dan petugas medis maupun non-medis yang menangani kasus infeksi. Penularan penyakit virus Ebola dapat dicegah, salah satunya yaitu dengan pemberian vaksin yang disebut RVSV, CEBOV, Recombinant Vesicular Stomatitis Virus, Zaire Ebola Virus.
Penyakit virus Ebola memiliki masa inkubasi selama 2-21 hari dan gejala akan muncul 8-10 hari setelah individu terjangkit. Gejala yang terjadi menyerupai penyakit menular lain, oleh karena itu diperlukan uji khusus untuk mendiagnosa penyakit tersebut. Yang kedua, asumsi-asumsi yang digunakan. Asumsi-asumsi yang digunakan, yang pertama, populasi diasumsikan tertutup. Yang kedua, diasumsikan hanya terdapat penyakit virus Ebola dalam populasi. Yang ketiga, faktor kelahiran dan kematian alami diperhatikan. Yang keempat, diasumsikan belum terjangkit virus. Yang kelima, diasumsikan sebagai kematian alami. Yang keenam, diasumsikan belum mendapat vaksin sehingga individu tersebut rentan terhadap penyakit virus Ebola. Yang ketujuh, diasumsikan mempunyai kemungkinan yang sama dalam melakukan kontak dengan individu lain. Yang kedelapan, setiap individu mempunyai resiko yang sama untuk tertular. Yang kesembilan, diasumsikan tidak ada penularan dari jenazah individu terinfeksi virus Ebola. Yang ke-10, diasumsikan tidak dapat menularkan virus dan tidak menunjukkan gejala selama masa inkubasi. Yang ke-11, diasumsikan efektivitas isolasi adalah 100%, artinya individu terisolasi tidak dapat menularkan virus. Yang ke-12, diasumsikan memiliki kekebalan permanen terhadap penyakit virus Ebola. Yang ke-13, diasumsikan hanya dilakukan dengan uji RT-PCR. Yang ke-14, diasumsikan ada keterbatasan medis sehingga uji RT-PCR dan isolasi tidak dapat dilakukan pada setiap individu yang menunjukkan gejala. Ketiga, formulasi model. Untuk formulasi model setiap kelompok pada populasi didefinisikan parameter-parameter yang digunakan, yaitu yang pertama konjungsi, yang merupakan laju kelahiran, yang kedua beta, yang merupakan laju transmisi, mu, laju kematian alami, K, laju perpindahan dari E ke I atau ke J, Rho, proporsi dari E yang berpindah ke J, gamma, laju perpindahan dari I ke R atau laju kematian karena virus Ebola, delta, laju perpindahan dari J ke R atau laju kematian karena virus Ebola, alfa, laju perpindahan dari I ke J, Q1, proporsi dari I yang mati karena virus Ebola, Q2, proporsi dari J yang mati karena virus Ebola. Diperoleh diagram alir model matematis penyebaran penyakit virus Ebola sebagai berikut. Dari gambar 1, penyebaran penyakit virus Ebola dapat dimodelkan ke dalam sistem persamaan sebagai berikut. DST per DT sama dengan konjungsi kurang beta 1 per N tambah mu kali S sama dengan beta 1 per N kali S kurang K tambah mu kali E. DI dalam kurung T per DT sama dengan 1 per rho kali KE kurang alfa tambah gamma tambah mu kali I. DJ dalam kurung T per DT sama dengan rho KE tambah alfa I kurang delta tambah mu kali J. DR dalam kurung T per DT sama dengan 1 kurang Q1 gamma I tambah 1 kurang Q2 delta J kurang mu R. Titik equilibrium model.
Model matematika dari penyebaran penyakit virus Ebola memiliki titik ekuilibrium bebas penyakit E0 dalam kurung SEIJR diperoleh saat rata-rata I sama dengan 0. Sedangkan titik ekuilibrium endemik E1 dalam kurung vektor S, vektor E, vektor I, vektor J, vektor R diperoleh saat vektor I tidak sama dengan 0. Bilangan reproduksi dasar. Bilangan reproduksi dasar atau R0 ditentukan dengan Next Generation Matrix atau K dari E, I, dan J. Bilangan reproduksi dasar R0 didapat dari nilai Eigen terbesar. Kestabilan titik ekuilibrium. Kestabilan titik ekuilibrium dapat ditentukan dari nilai Eigen hasil linearisasi sistem. Linearisasi dilakukan untuk melihat kestabilan lokal. Kestabilan diuji dari nilai Eigen dengan menghitung determinan. Kestabilan dibagi dalam dua bagian, yaitu pertama, kestabilan titik ekuilibrium bebas penyakit, dan yang kedua, kestabilan titik ekuilibrium endemik. Grafik dari proporsi jumlah individu dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, grafik proporsi jumlah individu untuk beta sama dengan beta 1 sama dengan 0,4. Inilah grafik-grafik dari proporsi jumlah individu tersebut. Yang kedua, grafik proporsi jumlah individu untuk beta sama dengan beta 2 sama dengan 0,6. Inilah grafik tersebut. Transformasi sistem. Untuk melihat kemungkinan bifurkasi, perlu dilakukan transformasi sistem guna mendapatkan bentuk yang lebih sederhana. Variasi nilai yang merupakan parameter laju transmisi menyebabkan munculnya bifurkasi, kemudian berdasarkan karakter perubahan kestabilannya, jenis bifurkasi yang terjadi adalah bifurkasi transkritikal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, model matematika untuk penyebaran penyakit virus Ebola berbentuk model SEIJR, yaitu ds dalam kurung T per dt sama dengan konjungsi kurang beta 1/n tambah mu kali S. dE dalam kurung T per dt sama dengan beta 1/ns kurang K tambah mu E. DI dalam kurung T per dt sama dengan 1/ρ kali KE kurang alfa tambah gamma tambah mu kali I. DJ dalam kurung T per dt sama dengan ρ PKE tambah alfa I sama dengan delta tambah mu J. DR dalam kurung T per dt sama dengan 1 kurang Q1 gamma I tambah 1 kurang Q2 delta J kurang mu R dengan beta 1/n. Kedua, berdasarkan simulasi model, sistem persamaan dari model matematika penyebaran penyakit virus Ebola
memiliki titik ekuilibrium bebas penyakit atau E0 dan titik ekuilibrium endemik atau E1, dan didapat bilangan reproduksi dasar dari sistem persamaan model matematika penyebaran penyakit virus Ebola atau R0. Dan kesimpulan yang ketiga, didapat bifurkasi yang terjadi dengan memvariasikan parameter laju transmisi beta adalah bifurkasi transkritikal. Daftar pustaka dari review pemodelan ini. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam presentasi ini, dan terima kasih.